Bertransaksi yang akuntabel pada e-purchasing untuk semua jenis pengadaan yang diperbolehkan pada e-purchasing, baik itu barang, jasa lainnya, perawatan, pemeliharaan, pekerjaan konstruksi, bertransaksilah pada real pelaku usaha, bukan bertransaksi kepada broker, makelar, afiliator. Rekan-rekan semuanya, bukankah memang e-purchasing ini dilahirkan oleh pemerintah untuk memutar roda perekonomian? Akan tetapi memang fenomena ini sangat-sangat seperti sulit-sulit dirubah, bahwa kebiasaan kita seperti lebih senang bertransaksi dengan broker, bukan penyedia, bukan toko. Padahal Anda mencari informasi toko, penyedia, jasa, itu tidak sulit. Anda bisa menggunakan metode Google Maps seperti yang pernah saya contohkan. Metode Google yang keywordnya sudah pernah kita ajarkan, misalkan kontraktor di kota mana, atau jual laptop di, misalkan, mudah sekali rekan-rekan semuanya. Ya. Akan tetapi rekan-rekan semuanya, kita mengapa kalau lebih senang ya, lebih senang bertransaksi dengan broker, lebih senang bertransaksi dengan makelar. Tidak ada yang salah secara hukum keperdataan ya, Anda bertransaksi dengan broker-broker di katalog itu sangat banyak yang mereka dagangnya ya nunggu ada permintaan ya. Di situ ada permintaan laptop 10 terus sama UPS 5, dagang tayang. Di situ lah. Jadi banyak sekali CVPT yang isinya itu berdagangan atas apa yang tayang dia, atas apa yang, tapi sementara dia sendiri bukan rantai pasoknya. Kalau para pelaku usaha ini rantai pasoknya, it's okay, justru itu yang kita harapkan lah, itu e-purchasing itu dijalankan, bahwa begitu banyak jutaan pelaku usaha, para pedagang barang jasa, penyedia barang jasa yang ingin digapai yang sesungguhnya, bukan yang digapai adalah broker-broker. Karena yang dipakai broker-broker nanti dapat proyek, baru beli ke toko, ya, ya. Sebenarnya roda ekonomi nggak berjalan, dan referensi harga yang dicari itu pun sebenarnya juga tidak realnya aslinya, malahan gitu. Oleh karena itulah, karena fenomena ini sudah terlanjur begitu masifnya gitu, rekan-rekan semuanya, maka pada VT ini izinkan saya mengajak, ayolah kita bertransaksi pada rantai pasoknya, dan tidak sulit sebenarnya mencari rantai pasoknya. Ya, tidak sulit sebenarnya mencari rantai pasok kalau niatnya adalah menjalankan amanah uang rakyat ini dengan baik, tanpa ada niat untuk gratifikasi, suap fiktif, dan underspec. Kalau niatnya baik, marilah kita bertransaksi dengan real pelaku usaha, putar roda ekonomi sebenarnya. Untuk para kontraktor-kontraktor yang sudah selama ini terlanjur hanya sifatnya mencari proyek di pemerintahan, kemudian dapat, kemudian disubsub sampai levelnya sampai 3 level ke bawah gitu. Izinkan saya pada VT ini mengajak, jangan tanggung-tanggung jadi kontraktor. Toh Anda sudah punya pengalaman sebelumnya, jadilah kontraktor yang sebenarnya. Jadilah kontraktor sebenarnya. Kalau pas kena pendampingan saya, pasti saya cari alamatnya dulu. Kalau semua pelaku usaha itu mestinya punya alamat, istilah bodoh-bodohan saja lah. Kalau nggak punya toko ya Pak, walaupun hanya penyedia catering saja, pasti paling nggak itu ya dia memang pedagang catering, kelihatan ya. Tapi kalau broker kagak, dia hanya bermain NIB sebanyak-banyaknya, NIB, SBU, NIB, SBU, NIB, rapi. Tapi satu pun dia tidak berdagangan langsung, bukan rantai pasoknya. Yang sudah terlanjur bagaimana? Ayo saya mengajak. Ya, semoga VT ini diputarnya penuh, dia dipotong dengan kalimat yang saya tadi ya, penuh. Bahwa saya mengajak, ayo jangan tanggung-tanggung jadi pelaku usaha. Untuk para pelaku usaha di Indonesia yang ingin mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah, jadilah real pelaku usaha. Dan untuk para rekan-rekan yang bertransaksi e-purchasing, gunakanlah para penyedia di katalog ini adalah penyedia yang merupakan rantai pasoknya. Tidak harus agen, tidak harus distributor, bisa reseller itu banyak. Ya, reseller itu banyak, dan reseller sudah pasti punya keterbatasan kan. Kalau laptop cuma beli 2, beli 5, bisa reseller banyak yang jualan tuh ya.
Tapi kalau belinya 100, 200, 500 nggak mungkin rasanya reseller ya. Jadi lihat-lihat dulu volumenya yang dibutuhkan. Itulah namanya ketersediaan, memastikan ketersediaan pelaku usaha. Ayo kita mengajak dari dua sisi membangun ekosistem e-purchasing secara konstruktif. Ekosistem e-purchasing secara konstruktif di mana pembeli, pemerintah bertransaksi dengan pelaku usaha, bukan bertransaksi dengan broker. Walaupun secara hukum mungkin tidak ada yang salah dengan itu, asal pokoknya kan yang penting barangnya ada nanti. Iya, nggak ada yang salah. Tapi bagaimana perasaan kita menjalankan amanah uang rakyat, bertransaksi sampai miliaran, Bapak Ibu, ya. Terus Anda transaksinya bukan pada pelaku usahanya. Kalau miliaran itu mestinya sudah level rantai pasoknya sudah sampai rantai pasok agen distributor lah mestinya ya, gitu. Atau mungkin masih reseller, entahlah. Tapi kita sangat hormat kepada pelaku usaha yang real. Dan yang sudah terlanjur saat ini, mereka suka belanja ke broker ya Pak. Ya, gimana dong? Yang para broker-broker ini, ayo saya mengajak, jadilah realnya sekalian, jangan tanggung. Kalau biasanya misalkan Anda sudah jadi langganan dinas, atau langganan satu satker beli barang-barang elektronik, misalkan beli langganan printer, langganan laptop, langganan PC gitu, ya Anda jadilah pedagang real. Kalau Anda nggak punya modal terlalu besar, setidak-tidaknya jadilah pedagang online shop yang di luar katalog minimal, itu lebih dihormati. Jadi pedagang online shop. Wong kita kalau kita beli di online shop saja Pak, kalau kita belanja ke afiliator atau dropshipper itu mikir-mikir. Paling-paling motivasinya adalah mencari ongkir yang paling murah. Nah, ini pengadaan barang jasa pemerintah, apalagi sekali beli sampai ratusan juta, karena volumenya kan gede, sampai miliaran, belinya ke broker gitu. Ya para broker, ayo sekalian ayo. Ya kita motivasi rekan-rekan semuanya, jangan tanggung jadi pelaku usaha real, jadilah real saja sekalian. Toh Anda kan punya omset gede, bahkan omsetnya para broker ini bisa jadi mengalahkan omsetnya pedagang-pedagang eceran di toko-toko itu, di mall-mall, ada di pusat-pusat elektronik, bisa mengalahkan itu broker-broker itu, karena broker-broker itu bisa jadi belinya nggak satu toko gitu ya, gitu. Rekan-rekan semuanya, ya, ayo marilah kita bangun ekosistem pengadaan barang jasa lebih amanah, lebih value for money, memutar roda ekonomi, rekan-rekan semuanya. Dan untuk para pembeli, dalam hal ini pemerintah, insya Allah lebih nyaman bertransaksi dengan rantai pasoknya. Mengapa? Jangka panjang Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda bertransaksi dengan pelaku usaha yang melakukan rantai pasoknya, oh tokonya ada di situ, oh dia usahanya ada di sini, enak Pak. Apalagi kan BPK datangnya baru setahun 2 tahun setelahnya. Kalau ragu bawa aja ke tokonya, kan nyaman Anda, bukan lebih nyaman begitu? Daripada Anda bertransaksinya dengan maaf yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nggak enak sekali itu nanti pada saat pemeriksaan atau bahkan mungkin na'udzubillah ya pemeriksaan hukum gitu, ya sudah selesai, sudah nggak ada tanggungan, ya memang wajar, salah sendiri transaksinya dengan broker. Ya begitu. Ya, gitu. Purna jual. Karena kita membeli barang jasa dengan uang rakyat, amanah dijaga dengan baik. Sukses, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan terus berinovasi.